itu pembubaran di Sukoharjo. Saya itu heran, mengapa kok ini kok semua pakai caping semua ya? In a long line of historical repressive measures against the Indonesian people. Prabowo Subianto lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1951, merupakan anak ketiga dari Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Mari Sigar. Oleh sang ayah, nama Prabowo disematkan pula nama adiknya yang bernama Subianto yang gugur dalam peristiwa pertempuran Lengkong. Maka terciptalah nama Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo.
dalam medan pertempuran seperti di Timur yang sama-sama dengan saya, disebut waktu itu tim kancil, Pak Prabowo selalu berada di tengah-tengah prajurit. Ya. Dan dia di medan pertempuran selalu memperhatikan kondisi prajurit, terutama kesehatannya. Kalau ada yang sakit, dia selalu anggota minum obat, dia harus tahu betul-betul orang itu minum obat. Itu Pak Prabowo. sangat menjaga sekali kepada anak buahnya dengan moto, seorang prajurit yang berhasil di dalam medan pertempuran adalah seorang pemimpin yang mampu menjaga anak buahnya dengan baik. Karena apabila salah satu di antara ada yang gugur, tanggung jawabnya yang pertama adalah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada orang tuanya, anak istrinya, dan kepada seluruh keluarganya. Pak Prabowo bukan hanya mengawasin aja Pak, menghantar sampai titik kemampuan beliau berjalan. Dengan beliau setiap kita mau melaksanakan event misalnya, mulai pendakian, beliau selalu datang Pak. Selalu datang, syukuran dulu baru kita berangkat. Berdoa sama-sama dipimpin beliau langsung. Jadi ya kepemimpinan beliau itu waktu itu sangat berpengaruh pada kita. Karena prestasi Prabowo gemilang dalam menjalani tugas yang diberikan, Prabowo mendapatkan kenaikan pangkat. Selama karir militernya, Prabowo banyak memperoleh tanda jasa atas pengabdiannya. Jiwa pemimpin Prabowo dapat ia rasakan saat sedang berada di lapangan. Kalau perhatiannya terhadap anak buah, saya bukan ngolor, tapi kalau saya lihat sulit cari tandingan dia. Seorang yang mau membuatkan rumah untuk prajurit, kemudian kalau namanya prajuritnya meninggal seperti apa, ya dia perhatiannya, prajuritnya luka seperti ini, saya kira beliau betul-betul seorang komandan.
jawab moral juga, ini juga diberhentikan. Prabowo sudah diberhentikan, tapi tanggung jawab sebagai pelaku untuk masalah yang dikatakan penculikan sudah selesai. Dan dia nyatakan bersalah masalah itu. Mengundurkan diri pun ya tidak, tapi diberhentikan. Menerima hukuman berat itu orang diberhentikan, paling berat sebagai tentara. Kopassus itu sebagai operasional langsung dibawa Panglima ABRI untuk melaksanakan operasi anti teror. Nah, yang demikian ada rencana operasi disampaikan ke bawahan. Waktu itu tidak ada istilah penculikan karena melaksanakan tugas rencana operasi. Untuk itu Kodam ini, Kopassus ini, Koster ini ditentukan sudah itu. Nah, ini orang ditugas di bawah, saya tahu kalau ada akan mengacaukan pemilu dan sidang umum, ya ditangkap. Perlukah menurut Pak Suryo ada klarifikasi juga soal bagaimana surat DKP ini dikatakan oleh Pak Wiranto ada di Sekretariat Mabes, padahal beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Muldoko katakan tidak ada itu barang itu. Udah gini aja lah, Pak Wiranto kan waktu itu Panglima ABRI ya, minta maaf aja lah. Anda kan harus bertanggung jawab apa yang dilakukan dan tidak dilakukan prajuritnya. Jangan ngeles, jangan bilang tanggung jawabnya orang yang udah meninggal. Itu bukan tentara itu. Saya nggak jelas kan Anda lulusan dari mana itu. 1998 merupakan peristiwa bersejarah yang membawa bangsa Indonesia pada babak baru perjalanan bangsa. Kenapa aparat keamanan tidak mampu untuk mengendalikan? Karena waktu itu Panglima TNI, Panglima ABRI, Bapak Jenderal Wiranto, itu membawa sejumlah jenderal-jenderal penting pergi ke Malang. Termasuk Pak Prabowo sebagai Pangkostrat. Nah, di tengah krisis, jenderal-jenderal justru dibawa ke Malang untuk satu upacara yang tidak terlalu penting, yaitu upacara pemindahan pasukan pemukul reaksi cepat dari Divisi 1 ke Divisi 2 di Kostrad. Ini sama sekali acara yang seremonial, yang tidak perlu sebetulnya dihadiri oleh Panglima ABRI. Dan waktu itu Pak Prabowo sebagai Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis, Letnan Jenderal, itu berusaha untuk mencegah ini. Dengan berusaha menelepon beberapa kali, sampai 6-8 kali, ke Pak Wiranto, agar tidak perlu datang ke Malang. Karena ini Jakarta, ibu kota negara dalam keadaan genting. Apalagi ketika itu Presiden Soeharto berada di luar negeri. Karena terus terang pada waktu 98, apabila beliau itu mau kudeta, katakanlah seperti mau kudeta, apa susahnya sih kita? Dan kebetulan pada waktu itu kami bertiga memegang suatu pasukan elit yang ada di Republik ini. Kostrad, Marinir, dan Kopassus. Saya tidak percaya kalau Pak Prabowo itu terlibat. Saya tidak percaya. Karena beliau itu orangnya sayang sama anak buah, sayang sama rakyat. Ya kan? Nggak mungkin dia mau nyuruh menculik rakyatnya di Indonesia. Ya kan? Saya tidak tahu kalau orang itu bisa memfitnah seperti itu. Kejam kalau menurut saya itu fitnah. Saat kejadian kerusuhan itu tahun 98 itu, saya sangat khawatir dengan keluarga saya. Dan sampai sore, sampai malam itu dapat saya meminta bantuan oleh Bapak Prabowo. Saya telepon, Pak, tolong Pak, di sini suasananya udah sangat membahayakan Pak. Nah, kemudian beliau setuju dan perintahkan anggotanya, pasukannya datang
ke tempat tinggal saya, kemudian anak saya, keluarga saya diamankan dengan banyak sekali tentara. Saya kira itu dari Bapak Prabowo juga untuk mengamankan lingkungan dan wilayah kami di situ, sehingga kami semua merasa aman dan nyaman. Momentum kerusuhan dan penjarahan terjadi ketika penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti pada demonstrasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti. Kemarahan massa memuncak pada tanggal 14 Mei dengan meletusnya kerusuhan massa. Keputusan memberhentikan saya adalah sah. Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada Republik Indonesia. Pemimpin yang bertanggung jawab kepada seluruh anak buahnya. Masih dia jadi komandan kompi, ya itu banyak ekstra-ekstra. Kadang-kadang waktu sidang umum MPR, pagi-pagi kita dapat bubur kacang. Diambil tuh dari Kartanegara, dari rumahnya. Pagi-pagi sibuk, iya. Rumahnya kan tuh masih, Pak Mitro masih di Kartanegara. Diambil dari sana, kasih bubur kacang. Kita yang ngambil pakai jeepnya dia. Iya, padahal dari tempat penugasan kita nggak dapat, saya dapat nasi bokai, tapi Pak Prabowo kasih.